Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ya, begitulah kira-kira lagu yang sering kunyanyikan saat duduk di bangku sekolah dasar. Nasionalisme yang ditanamkan sedari kecil dalam bentuk lagu serta atribut kebangsaan dan teriakan NKRI harga mati telah melekat di benakku. Suatu ketika saat bel jam istirahat sekolah berdering dengan kerasnya, anak-anak berhamburan keluar kelas. Beberapa tetap duduk di tempatnya merapikan buku-buku sisa pelajaran IPS di atas meja untuk disimpan ke dalam tas. Perempuan dua bangku di sebelah kiriku bernama Ebi mengeluarkan bekal makan dari tasnya. Begitu juga dengan Ardi yang duduk arah jam 1 dari posisiku, duduk mengeluarkan bekal dari kolong mejanya. Sementara aku yang duduk satu meja sebelum paling belakang dengan tembok kelas masih diam dan menatap sampul buku paket IPS. Beberapa menit kemudian aku mulai memperhatikan anak-anak lain yang masih ada di dalam kelas. Beberapa ada yang keluar masuk kelas, ada yang sibuk mengobrol, dan ada yang menyantap bekal buatan ibunya. Aku berdiri dan berjalan ke depan kelas seolah bingung mau berbuat apa. Aku mengambil penghapus papan tulis dan menghapus tulisan mata pelajaran IPS yang ada di papan tulis, agar nanti di mata pelajaran selanjutnya setelah jam istirahat bisa langsung dimulai. Ini bukanlah rajin atau pengertian agar guruku tak menghapusnya, melainkan mengisi rasa bingung aku harus berbuat apa di kelas. Maka aku memilih membersihkan papan tulis. Gerakan pun sengaja aku perlambat agar seolah-olah ini adalah hal yang sulit, padahal mudah. Ya, apalagi alasannya, kalau bukan karena menghabiskan waktu luang agar ada kegiatan. Selambat-lambatnya ku buat menghapus papan tulis tetaplah terhitung cepat, sampai tak ada lagi yang bisa kuhapus. Aku letakkan penghapus papan tulis itu di meja guru, meja dengan taplak kain berwarna ungu dan dihiasi vas bunga, beserta bunga mawar plastiknya. Terkadang aku heran, kenapa harus bunga plastik? Kenapa tidak bunga segar? Bunga mawar asli yang bisa setiap hari atau 2 hari sekali diganti ketika layu. Kenapa guru tidak menugaskan murid-muridnya menanam bunga mawar di rumah? Lalu setiap hari setiap siswa mendapat giliran membawa satu tangkai bunga mawar segar agar bunga yang layu diganti dan terus-menerus berulang seperti itu. Kini pikiranku beralih dari papan tulis ke bunga mawar plastik. Aku yang mulai melangkah menuju kursiku melihat 2 perempuan cantik di kelas yang duduk di deretan depan, persis di hadapan meja guru. Yang satu bersuku Jawa, yang satunya lagi bersuku Batak. Aku hanya melihatnya. Aku seperti enggan untuk berdiri, ngobrol di hadapan mereka seperti anak-anak laki lainnya. Aku terus melangkah dan tatapanku fokus ke belakang kelas. Ketika aku mau duduk di kursiku, pandangan dan pikiranku diganggu oleh 2 lembar peta berukuran besar. Peta yang menggantung di dinding belakang kelas. Setiap peta digantung di satu paku besar dengan bagian sisi atas dan bawah peta dijepit kayu serta bahan peta yang entah itu kertas atau plastik. Seperti bunga mawar plastik, aku mulai tertarik mengamati peta Indonesia. Aku mulai banyak bertanya-tanya pada diri sendiri, kenapa harus begini? Kenapa tidak begini? Kenapa harus begitu? Kenapa tidak begitu? Peta Indonesia membuatku sadar akan nyanyian lagu dari Sabang sampai Merauke yang diajarkan guruku, bahwa Indonesia adalah jajaran pulau-pulau yang begitu banyaknya, dengan bentuk hamparan pulau begitu indahnya ketika dijajarkan dalam bentuk satu kesatuan. Lalu, ada apa di sana? Bagaimana kehidupan mereka di sana? Apa agama mereka? Mereka makan apa? Apakah mereka pakai baju? Apakah di sana ada sekolah, ada rumah sakit, ada listrik, ada TV, ada mall? Apakah mereka bisa bahasa Indonesia seperti kita? Pertanyaan-pertanyaan itu terus terlontar di benakku, dan aku tidak bisa menjawab seperti pertanyaanku soal kenapa harus bunga mawar plastik di vas bunga meja guruku. Aku tidak bisa mengatakan kenapa tidak bunga mawar segar, dan murid-murid ditugaskan menanam bunga mawar di rumahnya lalu bergantian membawa bunga mawar segar setiap hari untuk mengisi vas bunga di meja guru. Memperhatikan peta Indonesia membuatku hanya bisa bertanya kosong, tanpa bisa membalikkan diriku sendiri dengan sebuah pertanyaan berisi jawaban. Aku sama sekali tidak bisa bilang, kenapa tidak begini? Ya, semakin aku memperhatikan pulau-pulau di Indonesia membuatku semakin banyak bertanya dan berhayal agar suatu saat aku bisa ke sana, bisa melihatnya, bukan lagi dari sebuah jendela yang bernama buku, bukan lagi dari sebuah cerita dari seorang guru.